Tes tes tes. Aman ya suara ya? Aman lah harusnya ya. Jadi saya ulangin ya. Jadi kan buat besok ini nggak ada yang spesial ya kalau dari si dolar ya. Dolar nggak ada yang spesial sebetulnya. Senin itu kan bank holiday ya. Jadi si Powellnya ya berbicaranya besok jam 2 WIB gitu. Terus paling ya inilah hari Kamis gitu ya. Hari Kamis ya biasa aja sebetulnya, nggak terlalu gimana gimana, unemployment terus prelim apa gitu, sama aja, cuma kita lihat ininya ya, kita baca ya dia mau kayak gimana gitu. Actual greater than forecast is good, oke, okay. Berarti kalau lebih besar dari ini berarti good ya, actualnya lebih besar dari forecastnya berarti good. Gitu aja sih bacanya, nggak ada yang spesial lah. Kita ulangin lagi sebetulnya ini area ini ya, order block ya, last order block ini udah kesentuh satu, terus dua, apakah ini akan kesentuh? Itu baru naik dulu kayak gini baru turun gitu. Tapi kalau dia dilihat dari sini ya teman-teman ya, ya harusnya dia nyentuh dulu ya teman-teman, nyentuh atas dulu di sinilah, sekitaran sini, set baru turun ke bawah gitu ya, untuk lanjut turun ke bawah gitu si DXY nya gitu. Tapi nggak ada yang spesial spesial sebetulnya. Senin kita nggak bisa ngelihat si USD nya gitu ya teman-teman, mungkin hari Selasa sama Rabu lah baru kelihatan tuh. Selasa Rabu baru kelihatan. Cuman gini teman-teman, kita juga harus lihat sentimennya dari Yahoo Finance gitu ya. Hmm. Nah dari Yahoo Finance, saya mau lihat berita gitu ya. Gitu. Oke oke oke. Tadi ada ini, ada pembicaraan tarif juga gitu ya teman-teman ya. Sama kemarin gold naik itu gara-gara si Trump naikin ini tarif ke Uni Eropa ya. Gak tahu tuh tarif apa gitu. Saya kan tiduran gitu ya. Jadi kita lihat aja lanjutannya si Donald Trump. Tapi dilihat dari ini aja udah jelas ya gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemudian dia langsung ke bawah, langsung retest ke atas gitu. Atau kan ini kan sebetulnya kan kita kan belum lihat ya, belum lihat apa-apa ya kabar ya teman-teman. Saya hapus. Apakah ini uptrend atau tetap downtrend? Cuma gini teman-teman. Di sini ada trend line teman-teman ya. Nah, trend line ini udah ke break, cuma dia belum valid bosnya gitu. Bosnya itu di mana? Bosnya itu di sini teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Jadi harusnya dia naik dulu baru turun gitu. Berarti valid uptrend. Bos kecil-kecilnya ada di sini sih teman-teman ya. Sini. Dan ini udah mau change of structure ya ini kalau teman-teman ini ya perhatiin udah mau change of structure gitu. Cuma ya itu balik lagi ke si Donald Trump. Kita lanjut ke gold ya mungkin. Gold, gold. Wah, banyak banget yang saya tanda itu. Um, Apa? Ini ada gambarnya saya ya. Pakai apa ya? Pakai ini aja. Yep. Oke. Okay. Nah, gold ini kan udah masuk ini ya, masuk area inilah, udah retest banget nih di sini, di area ekstrim itu ya, premium buy-nya ya di antara ini. Kalau teman-teman di DC udah tahu kalau mau nanda itu harus di sini, area supportnya gitu ya. Kalau uptrend support yang 100%. Jadi kemungkinan si apa gold gitu ya, itu bisa lanjut terus naik gitu teman-teman ya. Lanjut naiknya kayak gimana tuh? Lanjut naiknya itu dia close candle ini, candle previous 3 minggu yang lalu dia close gitu ya, langsung close kayak gini gitu. Nah, masalahnya kita nggak tahu tuh besok retest atau langsung naik karena besok kan bank libur tuh, banknya Amerika kan libur tuh, nggak tahu acara apa gitu, pokoknya libur aja.
Jadi yang kita bisa lakuin itu turunin ke lower time frame. Pertama kita harus marking di 4 jam gitu ya teman-teman ya. Berarti high-nya 4 jam itu kan udah kelihatan di sini teman. Nah, oke, udah kelihatan di sini high-nya 4 jam. Dan kita juga harus ukur ya, ukur pas dia buat ini, buat apa? Higher ya. Higher Higher ini Higher ini udah kebuat berarti ini udah valid low-nya gitu ya. Kalau udah valid low-nya kita ukur. Karena retestnya itu biasa di area berapa? 161 teman-teman ya. 161. Nah, area ternyata di sini udah ini ya, udah keambil. Keambil berarti kita cari lagi. Di sini enggak, di sini dong. Karena ini udah lebih tinggi dari ini dan ini udah keambil juga hitungannya. Ini yang kan lebih rendah tuh dari yang ini. Jadi kita tarik dari sini. Set ke bawah. Set. Oke. Berarti yang kita marking ya, kalau ini pakai Vibo retracement nggak tahu kenapa saya sering banget pakai Vibo ini kalau lagi gabut ya. Dan konfirmasinya jelas ada order block ya. Yap. Sini ada order block sebetulnya, udah ke retest sebetulnya atau area resisten ya. Ini area resisten gitu ya. Pas di area Vibo. Jadi Vibo itu kebiasaannya kayak gitu 161 turun gitu. Pasti retest gitu. Nah, kita tinggal ukur aja gitu ya. Kita predik aja. Semisalnya dia um, naik sampai sini, sampai area berapa? Sabar ya untuk ya. Nah, sampai sini ya teman-teman. Di harga 3.400 ya. 3.400 kita lihat juga open interestnya. Ternyata banyak nih ya. 3.400-an banyak banget ya. Sampai 3.425 betul kan? Ya, lebih dikit ya. Pokoknya di range harga inilah. Range besar ini. Jadi kita bisa ukur ya. Misalnya close candle-nya ada di sini atau di sini ya, teman-teman ya. Berarti retestnya bisa di mana? Di sini, teman-teman. Berarti ini kan lower high ya. Higher low atau lower high. Yang sini berarti ya ini adalah area pantau kita teman-teman. Gitu, ini adalah area pantau untuk si goldnya retestment gitu. Jadi dia naik dulu ya, dari sini dia naik set sini, baru retestmentnya ke mana, ke area sini pertama, kedua ke sini, ketiga ke sini. Jadi pokoknya pantau aja area ini gitu ya. Cuma kalau balik lagi, kalau ke yang saya pakai ya, teori yang saya pakai, jadi si support kuatnya ada di sini, range 50 sama 30 gitu ya teman-teman. Gitu ya. Jadi um, karena ini udah bagus banget nih golden ya, kita bisa aja cari buy long sampai sini area 100 gitu ya. 100 baru tunggu retest ini, baru dia naik lagi gitu. Potensi gold naik bisa nggak? Seharusnya bisa ya teman-teman, apalagi si Trump ini buat gerakan tambahan ya. Donald Trump ini buat tambahan, jadi area-area yang wajib kita pantau area itu ya teman-teman ya. Karena ya bisa juga karena di sininya di topnya ini adalah 100%-nya di higher time frame teman-teman ya. Nih gitu teman, di 100%-nya ini nih yang higher time frame ini gitu. 100%-nya di sini berarti bisa aja langsung ke 3.500 dalam waktu dekat, tahu kapan, ke 3.500. Yap, 3.500 kan bertepatan juga sama, deket lah sama 168 pas di weeknya ini ya. Saya tandai. Yap, aja dia langsung sini teman. Ingat ini hanya analisa ya teman-teman ya, jangan langsung di entry atau gimana gitu ya. Kemarin kan di yang mana ya, mana nih, kita lihat juga di mappingan kita pas hari apa nih, hari minggu lalu ya, minggu lalu ya. Nah tuh udah masuk ke area trendline premium ini ya, sell ya. Jadi kita masih bisa pakai ini sebetulnya teman-teman ya, sangat bisa gitu ya. Nah, kalau di sini kan udah jelas dia mau ngebreak nih, jadi biar dia naik dulu, retest baru naik, sama kayak ini.
naik retest baru baru naik lagi. Nah, next target gimana? Next target kita belum tahu ya, tapi dalam waktu dekat ini bisa melebihi gitu ya teman-teman ya, gitu. Saya juga apa kayaknya akhir tahun itu 4.000 itu pasti ya, 4.000 goal gitu, 4.000 pasti gitu kalau untuk goal. Ini cuma pakai Vivo doang gitu ya. Videonya ada semua di itu DC. Terus kita mantau yang kayak ini ya, EU mana ya, Euro USD. Ini parabolic SAR ya. Kemarin kita entry sell udah kena SL belum tuh? Udah kena SL ya. Meh, gitu. Sempat turun juga. Udah ke TP1 sih, cuma saya nggak tandai gitu. TP1 ya di sini lower. Ya kemarin ada, tapi 27 pip. Bang. Ya, ini bentuknya parabolik alias cup pattern gitu. Cup patternnya yang bentuknya bagus gitu. Yap. Ini kalau teman-teman cari aja cup pattern itu dapat. Jadi di daerah ini kita lihat juga apakah ada sesuatu yang spesial. Daerah ini, itu area ini. Wait, um, resisten become support ya sekarang. Ini time frame daily ya. Dan become support dan dia langsung mau retest ke atas. Nah si kepala Buliksar itu bentuknya kayak gini. Ini ke bawah baru naik. Kalau yang cup kayak gini, ya, cup kayak gitu, bukan parabolik SAR sih, cup pattern gitu. Kalau cupnya kebalik ke bawah kayak gini. Kayak gini, sideways baru turun. Gitu teman. Nanti coba cari aja saya salah atau betul itu ya. Saya juga udah lupa. Cuman di sini teman-teman, di sini udah kelihatan banget ya. Kelihatan apa tuh? Nah, ini kan ada value gap ya kemarin ya. Ya, ini ada value gap. Nah, value gap inilah yang paling kuat gitu value gap. Nah, dia sekarang jadi support gitu, support sempat ke break baru naik lagi. Ya potensinya, potensi dia naik itu bagaimana nih? Naiknya, oh dia udah paling high ya. Ini tes terdekat di sini ya teman-teman untuk naiknya gitu ya. Terdekat di sini. Ini saya sengaja pakai daily gitu supaya lebih jelas gitu ya, karena setupnya juga belum kelihatan sebetulnya di lower time frame ini baru retest baru bisa naik lagi sampai ini gitu. um, uh, 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 um, tapi ini teman-teman, uh, mungkin kita ini juga tambahin pairnya ya, tambahin pairnya ya, UJ ya. Sebetulnya di sini UJ itu udah jelas banget apa udah ngebos ya teman-teman. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus. Nih, sini udah ngebos ya. Udah ngebos baru mau naik gitu. Tapi ya, kalau misalnya dia udah di area sini teman-teman. Wait. Oh sorry, bosnya ada di atas ya. Ini udah change of karakter ya. Ini eksternalnya, ini internal. Dan kita lihat aja di sini kalau dia misalnya udah ngebreak sini ya teman-teman ya. Break sini. Full body aja dia udah change of karakter lagi teman-teman. Jadi lanjut turun gitu. Jadi agak bingung tuh change of karakternya udah berapa tuh. Ini eksternalnya, ini internalnya, ini internal. Uh, nah
Kalau dilihat dari sini ya, kalau dilihat dari sini itu harusnya dia udah boleh retest retest ke atas ya teman. Tapi untuk besok ya dia ngikutin tren dulu, ngikutin tren ya, di sini. Kalau di marking gimana tuh? Kalau di marking ya, marking itu ya gambarnya kayak gini ya. Set ambil sini baru naik, Vivo baru turun gitu ya teman-teman ya. Baru turun mau retest lagi gini, atau yang kedua dia langsung turun ke bawah baru naik ke atas baru retest gitu. Turun ke bawah naik ke atas baru langsung turun, sama aja intinya turun gitu ya teman. Soalnya ada sesuatu dari news nanti Kamis ya. Kita juga lihat di ini ya, lower time frame nggak kelihatan apa. Oh ada ya. Em, di daerah ini ya teman-teman, di daerah OB ya, daerah ini ya. Ini daerah yang lumayan, ini kan ada apa, ada area base ya. Di UJ ini ada area base gitu. Jadi dia pasti nge-fake out kayak gini teman-teman, pasti besok lihat aja ini dia nge-fake out kayak gitu, turun baru nge-fake out ke atas baru turun lagi gitu. Di sini turunnya kemana di sini ya. Nah di sini ada order block buat ya, cuma kita belum tahu turunnya besok atau kapan. Paling ya besok ya pasti turun ya, baru retest ke atas baru turun lagi. Ada intinya kayak gitu doang kalau si UJ ya. Lalu kita coba pair apa ya, pair apa ya yang enak untuk dipantau. Saya lagi suka mantau ini ya, Nasdaq, Oil, GJ juga sama aja kalau dengan Euro gitu, nggak spesial spesial banget ya. um, oh iya apalagi kan newsnya cuma itu doang ya, nggak signifikan signifikan banget. Jadi intinya kalau di USD turun berarti pair ini bakal naik ya, yang USD-nya di belakang gitu ya. Kalau yang depannya, kalau misalnya USD-nya turun, yang ini yang USD-nya di depan itu bakal ikut turun gitu. Nasdaq Nasdaq juga menarik ya teman. Ah, wah, ya udah, oh hampir hampir SL plus gitu ya. SL plus saya di 2500 gitu ya. Um, ya, Nasdaq mau dilihat dari ini teman-teman. Dia mau ngelakuin retest ya. Dia harusnya lakuin retest ke bawah. Di sini udah ke golden ratio gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu dia mau retestnya ke atas atau gimana. Atau lanjut turun, kita belum tahu. Karena ya saya balik lagi ke sentimen ya teman-teman. Gitu kalau Nasdaq. But kita langsung ke oil gitu ya. Oil juga kita lagi mantau-mantau. Tapi ya kayak gini doang. Kalau oil ya udah kelihatan. Dia cuma retest dia. Bisa sih dia turun lagi. Ya, bisa lagi turun atau dia lanjut naik. Di sini nggak jelas banget gitu. Kita lihat di lowernya dulu. Oh ternyata masih ada ya, ini masih ada order flow yang belum kesentuh. Iya untuk besok ya turun dulu lah. Untuk besok masih sempat turun, baru turun untuk retest baru naik gitu. Itu sih kalau oil ya. Jadi ya ini cuma analisa ya teman-teman ya. Setup itu menyesuaikan pasar, jangan dipaksain untuk setup. Paksain nanti rungkat itu, kemarin aja saya nggak maksain setup ya.
sell stopnya udah ke hit duluan, ke hit atau sell tuh udah lupa sih. Pokoknya paling ya itu doang ya teman-teman ya. Kalau ada yang titip apa gitu boleh, titip pair apa gitu misal, ada nggak nih?